Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Sobat WS Techno. Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah kita dapat servisan lagi nih bro. Servisan HP Xiaomi Redmi 9A. Jadi HP-nya ini udah saya buka ya, soalnya untuk ngetes. Soalnya pelanggannya mau nunggu gitu kan. Setelah itu udah bang, ditinggal aja. Karena saya deteksi penyakitnya apa dari keterangan yang punya. Jadi katanya HP-nya ini nggak mau hidup. Awalnya bisa hidup, tapi mati tiba-tiba. Baru saya tanyain kalau sambil dicas hidup nggak. Bisa hidup bang kalau pas lagi dicas. Nah, ketika dicabut dia mati. Nah, ini tengok baterainya penuh. Logikanya aja lah, kalau baterai penuh pasti bisa hidup kan seharusnya. Nah, jadi pas baterai penuh itu 100% loh. Kita kalau nggak pakai cas nggak bisa hidup, tapi pas pakai cas dia bisa hidup. Nah, pas lagi dicas nih hidup nih normal, kita cabut dia jadi mati. Nah, jadi kalau seperti itu biasanya tanda-tandanya itu di baterai ya. Jadi di baterai ini bisa dua solusinya. Pertama, kalau nggak mau ribet, nggak mau cengkunek segala macem, tinggal ganti aja baterainya. Nah, jadi solusi kedua itu diakalin. Jadi saya tanyain sama orangnya, Mbak mau diakalin atau mau diganti? Kalau diakalin biayanya sekian, baterai yang asli dipertahankan. Nah, kalau yang satunya lagi diganti baterainya dengan biaya sekian. Nah, baru setelah dipikir sama pelanggannya, diakalin aja bang. Baru yaudah bang, HP-nya ditinggal dulu, aku mau kerja, katanya gitu. Terus dia langsung ngasih uang dan dipertahanin aja yang asli, diakalin. Jadi diakalinnya itu dengan cara menjamper fuse atau mengganti mengganti komponen fuse-nya kalau ada dari copotan baterai misalnya. Tapi misal nggak ada, kita jumper fuse. Oke, di sini saya cek arus dari ini baterai itu ada 4 ampere. Normalnya kalau 4 ampere itu sudah kuat untuk menghidupkan HP ya. Cuman di sini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nah, jadi di baterai itu ada komponen namanya fuse. Fuse itu pengaman ya. Misalnya ada daya nggak stabil dimasuk ke casan ke HP kita. Jadi daya yang terlalu berlebih atau gimana. Jadi yang terputus fuse-nya. Nah, itu pengaman. Jadi karena fuse-nya terputus, dia ada sebagian HP nggak mau hidup, ada yang mau hidup, setelah itu nggak bertahan lama mati. Kadang pas lagi mencet telepon mati, kadang nggak sengaja main YouTube atau ngegame mati. Nah, jadi kalau kayak gitu kita lagi make ada orang nelpon kan repot. Nah, jadi kurang lebih seperti itu penyakitnya. Nah, dan itu kebanyakan biasanya di baterai. Kenapa bisa tahu baterai bang? Karena udah sering kali ya, penyakit ini memang sering terjadi. Nggak cuman HP Xiaomi, Oppo, Vivo, Samsung pun ada juga yang kayak gitu. Kemarin ada juga HP Oppo atau Vivo mirip penyakitnya itu juga. Jadi nah, ini saya tes pakai penjamper baterai. Kalau normal tuh biasanya merah sama birunya tuh cuman satu warna aja, cuman biru. Sementara ini merah dan biru hidup. Ini tandanya kalau dimasukkan ke baterai warna merah itu artinya dayanya ada dari baterai ke penjamper tuh. Nah, ketika dihubungkan ke smart USB yang warna putih tuh yang ada tulisan digital tuh yang kita colokkan ke USB, dia jadi biru. Biru artinya mengecas ya. Kalau merah itu power dari baterai berarti nyambung. Nah, ini caranya saya jumper ya, karena untuk mengganti komponen fuse-nya saya nggak ada. Jadi di sini kita jumper, kita pakai flux. Ini yang sebelah kanan tuh flux. Nah, itu kita masukkan ke ke komponen ini fuse-nya kita buka. Sebenarnya baterainya ini bisa kita buka, cuman mau cara simple sih, nggak banyak kali kerja. Kalau dibuka banyak kali kerjanya, nanti pakai lem, buka lem, pakai glue remover. Ada glue removernya, cuman kita pakai cara
tanpa lepas baterai tetap di situ. Kita buka aja dari fuse-nya di bagian atas sebelah kiri, kita buka solasi yang warna kuningnya itu. Nah, setelah nampak, kita kasih lem sedikit, lem lagi, kita kasih solder dan juga flux untuk di kaki-kaki fuse-nya. Nah, setelah itu kita jumper pakai penjumper, dia ada kawat kecil, dia tuh fungsinya untuk menjumper ya. Jadi jumpernya pakai yang kecil itu. Kok kecil kali bang, bukannya putus? Dan memang fungsinya fuse tuh seperti itu. Misalnya ada yang konslet atau rusak, dia di fuse-nya terputus, jadi nggak masalah ke baterai atau ke mesin ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya salah bisa dikoreksi ya bro. Nah, jadi ada juga saya jumpain dan ini menjadi pembelajaran juga. Jadi ada yang menjumper dengan timah saja gitu, timah tebel-tebel di jumper di baterai, memang terhubung dia, cuman permasalahannya misalnya ada daya listrik atau apa nggak stabil, dia mau mutus kan, fuse fungsinya memutus, misalnya ada permasalahan, jadi pas mau mutus dia nggak terputus, jadi balik lagi ke mesin. Jadi yang ada bukannya oke, malah boncos, mesin jadi rusak, ada yang konslet segala macam. Jadi untuk menghindari itu mending kita jumper dengan fuse yang memang tipis, dia memang tipis kecil, atau ganti komponen. Nah, misalnya ada komponennya, saya rekomendasi menggantinya. Nah, namun bila nggak ada, kita jumper dengan alat penjumper tuh yang warna kayak seperti tembaga itu, dia tipis kecil memang. Ini videonya saya zoom nih, bisa nggak nih? Soalnya saya sambil ngerjain sambil video ini memang agak susah sih. Nah, jadi kurang lebih di jumper kedua kakinya menggunakan solder dan dilapisi flux, dikasih timah, dan dengan penjumper ini timah kecil tuh. Setelah nanti sudah tersolder, nanti kita potong ujungnya, penting sudah terhubung, ibaratnya kayak jembatan lah, jembatan A ke B sudah terhubung. Nah, insya Allah kalau sudah terhubung, kita periksa sudah benar-benar terhubung. Nah, itu dia, maaf ya nggak jelas kameranya. Nah, nanti kita periksa juga pakai avometer atau multitester ya. Ada yang bilang multitester, ada yang bilang avometer, sama aja. Itu pokoknya fungsinya untuk mengetahui. Jadi diputar ke arah ohm, dan bila dia memang sudah terhubung, dia bakalan nyambung. Dan itu sudah nyambung, nanti kita kasih solasi ya. Solasi ini kenapa solasinya seperti itu bang? Itu solasi tahan panas ya, itu untuk menghindari konsleting atau hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya tambahkan solasi tahan panas ya, solasi thermal atau apa namanya itu. Pokoknya untuk yang baterai saya sering menggunakan ini, insya Allah aman, jadi tidak terganggu. Nah, ini dibuat serapi mungkin ya, walaupun nggak 100% rapi, cuman setidaknya hasilnya itu oke lah. Jadi kalau kerjaan kita rapi, kita pun nengoknya enak. Nah, oke, kita rapikan. Itu ada solasi bawaan baterai yang warna hitam, kita tutup lagi. Nah, setelah itu kita tes baterainya dengan penjumper. Kalau tadi kan merah sama birunya kedip. Nah, ini kalau dicolokkan belum ke USB dia merah karena baterainya nyimpan daya. Nah, ini kita masukkan ke smart USB, dia udah warna biru, beralih biru. Kok merah kan power, yang biru itu jumper. Nah, itu power, dan yang ini yang biru ngecas kok jumper. Yang biru mengecas ya. Insya Allah udah aman nih kalau udah pakai penjumper baterai, warnanya sudah biru, artinya mengecas. Setelah itu kita bersihkan, kita pas-paskan, kita sikat biar bersih, biar nggak ada debu kotoran masa lalu. Kita pasang, nanti kita
pasang bautnya dengan obeng ya. Kita paskan semua, kita tes apakah hidup. Alhamdulillah hidup ya. Selagi nunggu buting, kita pasang dulu ya bagian depan atau bawah atau atasnya, baru kita kencangkan baut-bautnya, pasang satu persatu hingga terpasang semua ya. Jadi videonya ini saya cepatkan untuk mempersingkat waktu, karena kalau nggak dicepatin jadi makan waktu. Oke, semoga videonya mengedukasi ya, dan semoga terhibur. Untuk sobat-sobat yang suka video membahas tentang servis HP, teknologi, bisa ya, tinggal di subscribe, like, dan komen. Kalau bisa di share pun Masya Allah, terima kasih sekali saya. Jadi ini sudah hidup. Insya Allah sini udah aman. Kita tes telepon, karena biasanya kalau fuse-nya kena, mencet nelpon tuh auto mati, HP-nya mati, restart gitu. Nah ini sudah normal. Kita coba tes cas, apakah bisa ngomong ngecas. Bisa ya, udah ada logo petir. Oke, tuh insya Allah aman. Kita bersihin. Nanti kalau udah aman betul, kita tinggal tutup back cover. Enaknya ini back covernya nggak pakai lem ya, jadi tinggal ngunci, tinggal tak gitu, tinggal menutup back cover belakang. Oke, kita tutup back cover belakang. Caranya, kita paskan dulu yang bagian tombol. Kan tombol power dan volume itu satu sisi tuh, kita samakan dulu. Nah jadi yang sisi tidak ada tombolnya kita pencet akhir. Nah setelah itu baru ratakan atas, bawah, kanan, kiri sampai terkunci dengan benar. Nah setelah itu kita masukkan SIM tray-nya. Nanti kita akan tes apakah untuk nelpon atau dial itu sudah bisa ya, normal. Karena kalau biasanya fuse-nya kena, kalau sebelum disambung atau dijamper, dia bakalan mati atau restart. Ini loadingnya agak lama HP-nya ya, penyimpanannya lumayan penuh. Oke, kita tutup. Ini lumayan banyak nih, kita periksa. Nah, penyimpanan lumayan penuh. Alhamdulillah lancar jaya, mantap jiwa tanpa kendala. Terima kasih, semoga bermanfaat.